Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan materi dengan bagian Al-Qiraah, tepatnya pada bab yang ke-6 dengan topik Al-Ghiza'u Sihhiyu. Ya, ini juga merupakan pertemuan kedua pada bab yang ke-6 ini. Namun untuk mengawali materi kita, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman sahiha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadirnya pada kolom komentar, ya. Dan selanjutnya topik yang kita akan bahas adalah Al-Ghiza'ul Sihhiyah, adalah makanan sehat, sehingga kompetensi yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, tepatnya pada Al-Qiraah ini, adalah bagaimana siswa itu dapat membaca dengan benar dan lancar dari materi qiraah. Yang kedua, bagaimana bisa siswa itu menerjemahkan materi qiraah baik secara mufradat maupun secara bentuk kalimat. Ya, jadi itu kompetensi hal yang merupakan hal penting untuk kita bisa capai setelah materi kita ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai. Jadi sebagaimana biasanya saya yang membaca, Anda memperhatikan, sekaligus bisa mengikuti dalam hati, dan selanjutnya sebentar juga saya lanjutkan dalam penerjemahannya. Baiklah, saya mulai. Wal ghiza'u sihhiyu huwa al-ghiza'ul ladzi yastamilu ala iddati anasira wa hiya hidrokarbon wa burutin wa vitamin wa milhu ma'daniyu wa ma'datu duhniyatu. Al-unsurul awalu titik 2 al-hidrokarboni wa huwa yuzawwidul jisma bittaqati wal hararati wa minal at'imatil ghaniyati bihi ar-ruzu wal qamhu waz zurratu wa ghairuha. Al-unsur tsani al-burutin wa huwa min anasiril ghizai sihhi al-muhimmati liyusaidal insana alan numuwi wa muqawamatil amradi wa minal ataimatin ghaniyati bihi al-lahmu wassamaku wal baidu wal labanu wa ghairuha. Ya, sampai di situ dulu saya baca. Selanjutnya saya terjemahkan. Silakan perhatikan. Wal ghiza'u sihhiyu, makanan sehat adalah al-ghiza'ul ladzi yastamilu ala iddati anasira, makanan yang meliputi beberapa komponen. Wahia yakni hidrokarboni
yakni meliputi hidrokarbon, waburutin dan protein, wavitamin dan vitamin, wamalhu ma'dani dan garam mineral, wa maddatun duhniyah serta zat berminyak. Ya, jadi itu makna daripada al-ghiza'u sihhiyah. Ya. Jadi nanti bisa dikatakan al-ghiza'u sihhiyah, makanan sehat apabila meliputi yang pertama ada hidrogennya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada garam mineralnya, serta ada zat minyaknya. Jadi itu nanti lengkap itu baru bisa dikatakan makanan sehat. Ya. Al-unsurul awwalu, unsur yang pertama. Ya, tadi unsur pertama adalah hidrokarboni. Nah, yang pertama adalah hidrokarbon adalah wahwa yuzawwidul jasmah, ya, membekali tubuh bitaqati wal hararati, dengan energi dan metabolisme. Ya. Dengan metabolisme. Minal at'imati ganiyati, minal at'imatil ganiyati, di antara makanan pokok meliputi ar-ruzzu adalah nasi, wal qamhu dan gandum itu biasa juga terigu, ya, yang dimaksud terigu, wazurratu dan serta jagung, wa ghairiha dan lain sebagainya. Itu termasuk makanan pokok. Ya. Wal unsurus tsani, dan unsur yang kedua al-burtin, protein, wahwa yakni min anasiri ghizai sihhiyah, di antara unsur-unsur makanan sehat, muhimmati, yang penting, makanan sehat yang penting atau yang berperanan, liyusaidal insana, untuk dapat membantu manusia, alan numuwi wa muqawamati amradi, untuk melawan dan memerangi penyakit. Wa minal at'imatil ghaniyati bihi, dan diantara makanan pokok pada bagian protein ini adalah al-lahmu, daging, wasamaku, ikan, wal baidu, telur, wal labanu, susu, wa ghairuha dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini sudah kita bahas dua unsur. Tadi yang pertama adalah hidrokarboni,
In hidrokarboni, ini agak susah disebut ya karena bahasa Latin di bahasa Arab kan. Yang masuk di situ adalah makanan pokok pada atau yang meliputi pada karbohidrat ini adalah nasi, gandum, jagung. Itu sangat penting juga untuk menambah energi dan metabolisme untuk manusia. Sedangkan yang masuk unsur kedua adalah protein. Itu yang masuk di dalamnya adalah lahmu, daging, ikan, telur, susu dan sebagainya. Jadi masih banyak ya. Jadi kedua-duanya ini sangat-sangat diperlukan dalam membentuk tubuh yang sehat. Karena masuk juga sebagai kategori al-ghizau sihiyah atau makanan sehat. Ya, kita pindah pada unsur yang ketiga ya, saya baca dulu lagi. Al-unsur salisu al-vitamin wa huwa unsurun minal mawaddil lazimati li islahil halaya at-talifati yujadu matalan fi ba'dil at'imati mislu al-hadrawati wal fakihati tarzijati wal baidi wal qabdi wal labani wa ghairiha. Al-unsurur rabi'u al-milhul ma'daniyu wa huwa daruriyun linumuwil jismi wa dawamis sihhati wa yujadu madhalan fi lahmil ghanami wassamaki wal labani wa ghairiha. Al-unsurul hamisu huwa al-maddatud duhniyatu wa hiya mislu hidrokarboni tuzawwidul jisma bil hararati wat taqati wa tujadu masalan fi baddil at'imatil lati tastamilu ala ziyut wassamanu wazabadatu wa ghairuha. Perbaiki dulu barisnya kembali. Ala zayuti saitu ya, saitun itu minyak, wassamani wazabadati wa ghairiha. Ya, ini kita baca kasar karena ada ala ya. Walikai yakuna qadaul insani sihiyan yajibu an tahtawiya wajabatuhul yaumiyatu ala jami'il anasiril bizaiyati as-sabiqati walakin la nansa alla nusrifa fil ma'kulati wal masrubati kama qala Allahu azza wa jalla wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, as-suratul A'raf. Ya, saya terjemahkan lagi. Kita sudah bahas unsur yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya kita masuk terjemahan untuk unsur yang ketiga. Al-unsurus salisu, unsur yang ketiga atau komponen. Jadi unsur itu bisa juga diartikan komponen ya. Unsur yang ketiga atau komponen yang ketiga al-vitamin. Jadi harus juga yang bervitamin. Wahwa yakni unsurun minal mawaddil lazimati. Ya, komponen dari bahan yang dibutuhkan. Komponen adalah komponen dari bahan yang dibutuhkan li islahil halaya at-talifati, untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Yujadu masalang, sehingga didapati seperti di fi ba'dil at'imati, pada sebahagian makanan
sehingga didapati seperti pada sebahagian makanan mislu seperti al-hadrawati, sayur-sayuran, wal fakihati, buah-buahan, at-tazijati, buah-buahan yang segar, wal fakihati tazijati, buah-buahan yang segar, wal baidi, telur, wal kabadi, hati, wal labani, susu, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu merupakan unsur yang masuk kategori vitamin. Jadi yang dikejar dari segi vitaminnya itu seperti dari sayur-sayuran yang kita makan, buah-buahan yang kita makan, jadi harus buah-buahan yang segar, telur yang ini baru-baru di ini, kemudian wal kabadu, hati, dan susu, itu termasuk bagian vitamin. Jadi ini juga perlu untuk memenuhi daripada makanan sehat. Nah, itu sudah unsur yang ketiga. Yang keempat, al-unsurur rabi'u, yakni komponen yang keempat, al-milhul madaniyu, garam mineral. Ya, garam mineral. Wahwa daruriyung linumuwil jismi. Ya, ini dapat menjadi pertumbuhan, membantu dalam pertumbuhan tubuh, wadawami sihiyah, dan kesehatan yang permanen. Ya, wajujadu masalang, dan didapati seperti pilah milgadami, daging domba, wasamaki, dan ikan, walabani, susu, wagairiha, dan sebagainya. Ini masuk pada bagian garam mineral. Jadi ini kesemuanya ini dapat membantu pertumbuhan pada tubuh manusia. Olehnya itu harus dipenuhi dalam hal makanan sehat. Ya, seperti apa itu? Ya, lahmul ganami, lahmul bakara, daging sapi, daging domba, ayam, itu masuk semua, ikan, susu. Iya, itu yang merupakan unsur yang keempat. Yang kelima, al unsurul hamisa, unsur yang kelima atau komponen yang kelima, huwa al maddatud duhniyatu, yakni zat lemak, wahya mislu hidrokarboni, seperti hidrokarbon, tuzawidu jisma, dapat membekali tubuh, bil hararati wat taqati, dapat membekali tubuh dalam hal energi dan metabolisme. Waktu jadu mazalan, maka didapati di dalamnya sebagian dalam makanan, tibadil at'ima, sebagian dalam makanan, allati tastamilu, yang meliputi ala ziyuti wazamani wazaidat wazabadati wa ghairiha. Allati tastamilu, yang meliputi minyak, wasamani, margarin, wazabada, mentega, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Ya. Walikai yakuna qadaul insani sihiyan, untuk membentuk anggota tubuh sihiyah yang sehat, untuk membentuk anggota tubuh yang sehat, yajibu an tahtawiya, ya, harus yang mengandung wajabatuhul yaumiyah, makanan sehari-hari, harus mengandung
Jadi kalau mau lengkap jadi seperti begini ya, harus mengandung beberapa komponen dalam kehidupan, dalam makanan sehari-hari. Al-ghizai as-sabika, sebagaimana makanan yang telah terdahulu, makanan yang terdahulu yang telah disebutkan, itu maksudnya ya. Iya. Walakin akan tetapi la nansa alla nusrifa fil makulati. Akan tetapi jangan lupa untuk tidak berlebih-lebihan. Untuk tidak berlebih-lebihan fil makulati, dalam hal makanan, wal masrubati, dan dalam hal minuman. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu, makanlah sekalian. Wasrabu, dan minumlah sekalian. Wala tusrifu, dan jangan sama sekali kamu sekalian berlebih-lebihan. Dan jangan sama sekali kamu sekalian berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan, la yuhibbul musrifun, Allah tidak menyukai orang-orang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Saya ulangi artinya. Wakulu, dan makanlah kamu sekalian. Wasrabu, dan minumlah kamu sekalian. Wala tusrifu, dan jangan sama sekali kamu berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya. Jadi kesimpulan daripada materi kita ini dengan judul atau dengan topik makanan sehat, ya, yang dimaksud yang Ananda harus pahami atau garis bawahi adalah makna daripada al-ghizau sihiyah. Yang mana yang dimaksud di situ makanan sehat. Nah, dipaparkan di sini makanan sehat itu meliputi beberapa unsur atau komponen ya. Ada berapa? 5 komponen ya. Ada 5 komponen. Yang pertama hidrokarbon, kemudian protein, kemudian vitamin, kemudian garam mineral, kemudian berminyak. Ini yang berminyak. Ini. Jadi itu hal-hal yang harus dan sangat-sangat diharapkan dalam mengkonsumsi makanan-makanan dalam di setiap hari, agar supaya makanan sehat yang dikonsumsi dalam tubuh itu bisa membentuk tubuh yang sehat, tubuh yang segar, sehingga nantinya dapat menjadi manusia yang sehat. Ya, jadi itu sudah disebutkan ada beberapa komponen. Kemudian walaupun seperti itu telah disebutkan komponen-komponennya, tetapi ada ingatan bahwa jangan juga terlalu berlebihan. Ya, artinya kita makan sesuai dengan kebutuhan. Karena terkadang orang itu misalnya ya, orang sudah kenyang ya masih nambah, sehingga terkadang biasa ya ada orang pingsan gara-gara makanan. Karena kenapa? Berlebihan. Ya, jadi bahkan dalam Al-Quran itu ada digariskan Allah Subhanahu wa taala bahwa janganlah kamu sekalian berlebih-lebihan. Ya, silakan makan, silakan minum, tetapi ingat jangan berlebih-lebihan, karena Allah itu sendiri tidak menyukai, tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan. Apapun bentuknya, dari segi makanan, dari segi pakaian, dari segi apa, kalau berlebihan, nah itu tidak dibenarkan seperti itu. Karena ini ada tercantum dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an itu merupakan pedoman hidup dalam melangkah kehidupan sehari-hari kita. Sekira inilah yang menjadi pembahasan pada kesempatan ini. Silakan Anda baca ulang, silakan Anda pahami, ya, sehingga Anda bisa menjadi
pedoman ya dalam menerungi kehidupan sehari-harinya, terutama dalam hal makanan sehat. Sekiranya inilah saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.